Bagus. Kamu mau hancurkan toko saya? Benar, kau berbohong. Kau lihat segalanya. Kau menghasilkan semua kekayaan di dunia. Wang Yun, kau sampah. Aku beritahu kau. Kau sudah dipecat. Pergi. Aku karyawan perusahaan cerita. Kau tidak pantas untuk memulai bisnis kelas itu cukup buat dipecat. Kau telah melakukan itu 100 kali. Lagi pula ini adalah toko aku. Aku yang menentukan aturan. Apakah kau mengerti? Apa? Aku bahkan bedakan antik asli palsu. Kita masih bisa lihat nilai mereka. Toko barang antik sebesar ini tidak ada barang asli. Liao Gang, tokomu penuh barang palsu. Kerjaan menyebalkan ini mendingan jangan dikerjakan. Wah, pergi saja dariku. Lakukan atau tidak. Sudahlah, lihat barang antik dapat uang. Teman, ayo lihat. Porselen Qinghua asli. Aku akan menjualnya dengan harga terendah. Pasti akan untung. Barang palsu. Teman, lukisan ini sangat berharga. Asalkan kamu mau tawar harganya, aku hasilkan untukmu. Apakah ini benar-benar barang asli? Tetap saja barang palsu. Barang palsu banyak di pasar gelap. Untung aku punya mata ajaib. Dapat mengidentifikasi keaslian barang-barang antik ini adalah barang asli. Dan bos, bagaimana cara menjual barang-barang ini? Ini 800.000 yuan. Itu 600.000 yuan. Yang di depan itu 100.000 yuan. Kamu mau yang mana? Ini kok dijual begitu saja? 80.000, 10.000, 80.000. Apakah kamu jual? Selesai. Aduh, harga masih terlalu tinggi. Tapi 80.000 itu tetap 80.000. Harga ini benar-benar sangat murah. Ya, baiklah. 80.000 itu 80.000 saja. Bapak ini, bagaimana kamu jual mangkuk ini? Aku akan menawarkan 30.000. Bagaimana? Aku akan menawarkan 30.000. Bagaimana? Ternyata dia putri besar grup Gu. 50.000 dengan Atasan yang memberiku gaji setahun penuh. Keduanya berasal dari grup yang sama. Ini memang sekelompok penjahat. Putri Gu tidak ada kemampuan ini. Jangan sampai membuat orang lain malu, mengerti kan? Pemuda ini benar-benar berani sekali. Berani Nona Gu tak paham koleksi. Gu Yueya ahli uji artefak. Dalam hal pengujian artefak, dia benar-benar hebat. Keluarga Gu atasan Liao Gang ya. Liao Gang memekatku. Bukan urusan keluarga Gu. Namun, aku tetap ingin membalas dendam. Tadi aku melihatnya dengan jelas. Kamu ambil dari stand tersebut. Cawan ini hanya berharga 800. Harga yang kubanderol sekarang tapi jauh lebih tinggi dari tadi. Apakah kamu terlalu serakah? Nona Gu, kamu salah menilai orang berbakat. Dan jika kamu tidak puas, mampu bersaing denganku ya. Dan kau anak nakal. Kenapa gadis kami harus bersaing denganmu? Kau mau beradu kemampuan dengan kami? Baiklah, aku setuju. Ya, tapi jika kamu kalah, mangkuk ini harus menjadi milikku. Aku juga tidak ambil untung darimu. Jika aku kalah, aku akan memberimu 100.000. Ya, tidak masalah. Kalau begitu, coba ceritakan dulu. Mangkuk ini apa? Mangkuk dari zaman mana? Berapa harga pasar saat ini? Ternyata ini bergantung pada kemampuan pandanganmu. Kini aku benar-benar menang. Bunga teratai ini punya kaki lingkaran. Warnanya agak buram. Ini barang langka Longquan. Namun, dari segi penampilan, seharusnya ini adalah produksi Longquan Kiln. Tidak perlu menjelaskan banyak hal. Katakan saja jawabanmu. Ini mangkuk Longquan. Harga pasaran sekitar 80.000. Itu adalah pendapatku. Sekarang giliranmu. Jangan hanya mengikuti yang lain. Kata-kata aslinya sudah saya katakan. Nona Gu, kau cuma lihat penampilan saja. Ini mangkuk Longquan? Apakah ini terlalu sepihak? Bentuk mangkuk mulut teratai ini. Ini barang kuno dinasti Song Utara. Tapi ini jelas glasir biru langit. Obat Longquan akhir Yuan awal Ming. Teknik ini tidak tercapai adalah... Jangan omong kosong di depanku. Warna glasirnya jelas begitu keruh. Bagaimana mungkin glasir biru langit lalu bentuknya yang begitu tebal ini? Ini barang akhir Ming. Bagaimana bisa kau tidak percaya? Hei kau anak nakal. Kau berani kasar pada putri kami? Ini lebih berat. Tapi ini glasir suhu rendah 2 kali kan? Saya rasa ada orang sengaja menyamarinya mangkuk Longquan. Lihat, glasir biru ini sangat jernih, pengerjaannya sangat indah, penuh pesona. Ini jelas mangkuk Longquan dinasti Song Utara. Gu Daxia, Bapak dan Ibu, lihatlah apa yang saya katakan benar. Daxia, mangkuk ini dari Song Utara. Bukan hanya Anda, kan aku pun tidak tahu. Saya akan pergi. Anak muda ini benar-benar hebat. Orang yang sesungguhnya tidak menunjukkan dirinya. Ternyata dia bisa mengalahkan Gu Daxia. Siapa nama Anda? Nama saya Wang Yun, Gu Daxia. Sekarang kamu harus berikan uangku ya. Ya. Aku Gujia terima kekalahan. Ya, ini adalah cek senilai 100.000. Terima kasih banyak, Daxia. Anak muda ini adalah seorang bakat yang sangat menjanjikan. Kemampuanmu sangat luar biasa. Suatu hari akan bersinar terang. Bakat ini harus kita gunakan, Gu. Hai, sobat kecil, putri kami muda dan bersemangat.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi mangkuk ini harganya 300.000. Kami telah membelinya 300.000. Harga ini jauh melebihi nilai sebenarnya. Mengingat nilai sebenarnya dari mangkuk ini, para pebisnis seperti bosku tentu tidak rugi kok. Katakanlah, apakah ada ketentuan tambahan lainnya? Seru bergaul dengan orang cerdas. Ini hanya cara yang paling praktis. Ya. Xiaoyang, sepertinya kamu baru lulus dari universitas. Kami punya banyak perusahaan penilai Gu. Jika sobat tidak keberatan, tolong jadi asisten manajer ya. Mangkuk ini adalah wujud ketulusan saya. Asisten manajer. Itu bukan mengalahkan Liao Gang, kan? Liao Gang itu telah memecatku. Bagaimana aku bisa biarkan dia? Tidak perlu lagi. Aku dipecat dari perusahaan keluargamu. Menurutmu apakah aku masih pantas kembali? Orang seperti kamu, kenapa dibawa perusahaan keluargaku? Benar, dan bagaimana mungkin kamu dipecat? Maaf teman, di mana kamu bekerja? Perusahaan Liao Gang. Apakah kalian tahu Liao Gang? Itu bisnis terburuk keluargaku kami. Tuanku, kamu tahu alasannya? Tuanku, Liao Gang taruh barang palsu. Kalian tidak tahu sama sekali? Siapa ini? Hei Liao Gang, kan kamu adalah bosku. Bosku, saya Liao Gang. Ada apa tuanku? Kamu sudah dipecat. Kenapa begitu? Bosku, bisnis saya lancar. Bagaimana bisa tiba-tiba kamu memecat? Mungkinkah ada kesalahpahaman di antara kita? Apakah masih perlu alasan untuk memecatmu? Ada apa ya? Kalian siapa? Kenapa tiba-tiba masuk? Aku harus melapor ke polisi. Jangan gerak. Sentuh lembut. Itu antik. Bosku sudah selesai memeriksa. Semua barang di toko ini palsu. Gak tahu Liao Gang menyembunyikan itu. Kayaknya. Jika gagal, minta nyawa Liao Gang. Tolong teman, jangan menganggapnya sebagai dendam. Kembalilah jadi asisten manajer di keluargaku. Ya, baiklah. Hai, siapa orang ini? Kenapa dia langsung jadi asisten manajer? Dia adalah kerabat dekat. Pasti tidak punya kemampuan apapun. Duduklah. Duduklah. Tidak menyangka kamu datang begitu cepat. Orang yang direkomendasikan Pak Gu, hebat. Dia benar-benar jenius. Orang yang direkomendasikan Pak Gu, dia benar-benar luar biasa. Itu hanyalah trik-trik kecil saja. Tidak perlu diperhatikan. Hai, jangan terlalu rendah hati. Memiliki kemampuan adalah hal yang baik. Hai, pesan 3 tiket pesawat ya. Kami akan melakukan perjalanan sore ini. 3 tiket penerbangan. Ya, ada pameran di ibu kota Jiangbei. Grup Gu tentu tidak boleh ketinggalan. Mengapa harus 3 tiket penerbangan? Manajer Gao, aku tidak terlambat kan? Tidak. Segera duduk. Kamu datang tepat waktu. Yue ya, aku akan memperkenalkanmu. Ini asisten Wang Yun. Wang Yun ini adalah, sepertinya kalian berdua sudah saling mengenal. Kalau begitu, baiklah, aku tidak perlu memperkenalkan diriku lagi. Yue ya, karena Pak Gu menitipkanmu padaku, aku nggak akan lunak hati. Aku anggapmu putri keluarga kaya. Tentu saja, tak perlu berbuat baik. Baiklah, manfaatkan pameran ini. Aku ajak kalian belajar bersama. Siap-siaplah. Kita akan berangkat sore hari. Booth Gu Group adalah yang paling mewah di pameran ini. Lokasinya juga sangat strategis. Mari ikuti aku. Ketiganya. Kalung giok zamrud sebesar telur merpati. Harganya 20 juta. Milik pribadi Grup Gu. Itu area batu giok mentah untuk pengunjung belajar dan lihat. Oh ya, asisten Wang, kamu tahu batu giok? Coba ceritakan padaku. Aku juga ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Ini buatku malu di depan umum. Tapi, bagaimana aku biarkan dia berhasil? Perkara giok sulit dijelaskan. Mari kita coba langsung di sini. Praktik. Bagaimana cara melakukan praktik? Ada batu di sana. Saya buka untukmu sekarang. Lihatlah seberapa baik saya. Mataku bukan sekadar mengenali harta. Dia bisa melihat melalui benda. Semua batu asli terlihat. Baiklah, mari kita lihat saja. Jangan sampai nanti celanamu hilang semua. Membuat orang tertawa terbahak-bahak. Ayo pergi. Mari kita lihat. Ini semua bahan dari tambang lama. Bos, aku tak paham aturan. Coba jelaskan untuk saya. Wang Yun, kurang paham batu giok. Ini cuma pamer doang. Hei, kalian lebih dulu bermain. Aku dan asisten. Lihat tempat lain. Baik. Ayo pergi. Selesai, ternyata tidak tahu apa-apa. Lama baru lokasi tambang. Sebenarnya masih ada banyak perbedaan. Bahan ini menghasilkan jade. Selain itu jauh lebih stabil, sedangkan yang baru jauh lebih rendah. Adapun jade yang dihasilkan, itu juga tergantung pada jenisnya. Harga jade ditentukan dari berbagai aspek. Kenapa belum selesai juga? Kita ada urusan penting di pameran. Aku bukan main-main denganmu. Tidak paham? Batu giok tidak paham? Apakah sulit mengakuinya? Aku coba lihat fungsi ini berhasil enggak. Rupanya memang bisa melihat, tapi bagian ini kosong.
hanya sebuah potongan limbah. Wang Yun, kamu sudah belajar sekarang. Mau coba beli satu dan bertaruh? Wang Yun, kamu juga belajar sekarang. Mau coba beli satu dan bertaruh? Baiklah, baiklah. Wang Yun, kamu tidak mengerti apa-apa. Seharusnya kita merasa takut, bukan? Lagi pula, jika terjebak di batu taruhan, kita pasti akan kehilangan segalanya. Ini bukan main-main loh. Judi batu lebih berbahaya. Jangan bertindak gegabah. Ya, kalau kalah, jangan salahkan orang lain. Itu wajar. Apakah dia akan marah karena ini? Aku sudah melihat beberapa batu sebelumnya, entah ada apa di dalamnya. Yang kalau ada pun, jumlahnya sedikit. Aku merasa bahwa batu ini tidak sembarangan. Ya, warna hijau akhirnya muncul. Warna hijau ini sangat murni. Batu ada hijau. Ada hijau. Kamu baru main batu judi? Oh benar, maka aku akan memberikan penjelasan padamu. Meski batu ini terlihat cukup bagus, warna-warnanya juga cukup baik, tapi lihat sini, ada goresan panjang. Itu garis biasa di batu. Masuk ke dalamnya. Bahkan jika batu ini menghasilkan giok, kira-kira di dalamnya juga ada. Retakan ini telah rusak, meski ada retakan. Tapi retakan ini cuma di luar, tidak sampai merusak bagian dalam. Aku ambil ini, tidak pilih lagi. Karena Anda sudah berkata begitu. Baiklah. Baiklah, bahan ini awalnya 12.000. Sekarang saya terima 10.000. Anda bisa membawa pulang batu ini 10.000. Kamu nggak kehabisan uang ya? Tidak ada uang sama sekali. Apa yang Anda pertaruhkan? Ini yang kau minta aku tunjukkan. Lagi pula, saya tidak punya uang. Bisakah Anda meminjamkan saya uang? Gaji saya bulan depan bisa dipotong. Baiklah, saya akan meminjamkan Anda. Kamu nggak salah kalah kali ini. Lagi pula, kamu masih pemula. Kalau soal uang, aku juga tidak memerlukanmu lagi. Asalkan kamu akui kemampuanmu kurang. Bos, tolong bayar tagihan. Ini judi batu. Aku juga tidak tahu cara memotongnya. Tolonglah, Pak. Biasanya pelanggan tidak pernah memotongnya. Semua akan kulakukan untukmu. Cepatlah. Orang di sana pergi. Lihatlah apa yang mereka cari hari ini. Kabut putih, coba lihat. Itu kabut putih. Batu ini pasti punya barang bagus. Keberuntungan Wang Yun bisa begitu baik. Pertama kali, dapat sesuatu. Keluar hijau, ternyata keluar hijau. Keluar ini benar-benar keluar. Saudara muda, lihatlah batu ini. Aku akan memberimu 60.000. Bagaimana kalau kamu menjualnya padaku? 60.000, uang sedikit. Kamu berani keluar, aku akan alihkan 100.000 padamu. Jualah batu ini padaku. Selamat untukmu, saudara muda. Kamu tak lanjut. Kamu bisa menjualnya di tempat. Kalau tidak, jika kamu terus memotong, kalau batu itu runtuh dan itu sama sekali tidak berharga. Bos, lanjutkan memotong saja. Aku tahu masih ada isinya. Aku tak bisa menahan kegembiraan. Inilah permainan membeli batu. Sangat mendebarkan. Wah. Kali ini harga naik pesat. Benar-benar naik. Kualitasnya begitu sempurna. Benar-benar luar biasa. Kakak muda, bahan ini sangat bagus. Aku akan memberimu 10 juta. 10 juta di kota Yunshan. 100 bisa beli rumah. Bagus. Kamu benar-benar baru main judi batu. Naik 100 kali lipat langsung. Ini terlalu berlebihan. Pemilik toko melanjutkan pemotongan. Beri aku seluruh batu giok itu. Baiklah. Ini seperti jade. Sebesar ini. Berapa banyak liontin dan gelang? Lihatlah betapa indahnya pola kristalnya. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Adik, jual bahan ini padaku ya. Aku menawarkan 29 juta. Luar biasa, bos. Itu tidak adil loh. 29 juta. 29 juta. Aku menawarkan 30 juta. Sekarang pasar jadait banyak jenisnya. Tapi yang kelas atas sangat jarang. Ini bahkan sangat langka. Barang seperti ini laris keras. Sekarang kamu sudah mendapatkan uangnya. Ingatlah untuk mengembalikan uangku. Kenapa ada begitu banyak orang? Ada apa denganmu? Ini yang kamu keluarkan sendiri. Benar, aku hanya beruntung. Aku pinjam uang. Mungkin aku telah meminjam keberuntungan darinya. Kamu juga beruntung. Manajer Gao, bawahmu orang beruntung. Wang Yun. Kamu adalah karyawan perusahaan kami. Serahkan giok ini ke perusahaan Wang Yun. Kamu adalah karyawan perusahaan kami. Batu giok ini untuk perusahaan ya. Kami bersedia membayar 320.000 yuan. Harga ini cukup untuk membuatmu puas. Sudah puaskan 320.000 yuan. Harga ini tidak ada untung lagi. Tentu saja, tidak masalah. Berkontribusi bagi perusahaan kami memang seharusnya seperti itu. Manajer Gao, kamu benar. Aku setuju. Baiklah, saya memang tidak salah melihat orang. Bro, nanti panggil aku Feng Ge. Memanggil manajer Gao terlalu menghormati. Nanti saja. Aku transfer uang ke kartumu. 3,2 juta. Tidak kurang sepeser pun. Semuanya. Maaf sekali. Ini karyawan grup Gu kami. Jate yang dia potong kami beli. Kalian juga bisa menghasilkan kalian. Aku percaya pada kalian. Apa? Ternyata grup Gu air yang begitu indah ini. Dia pasti menyimpannya. Bulan sabit. Kenapa kamu datang? Ayahku suruh belajar dari manajer Gao. Manajer Shu. Wang Yuan. Ini manajer kita. Selamat pagi, manajer Su. Manajer Su. Ini adalah manajer umum Gao Feng. Ini asisten manajer Gao. Wang Yuan. Halo, tadi aku mendengar kamu dapat sepotong jade Huang yang hijau. Beruntung sekali. Asisten Wang, sepertinya kamu masih baru ya? Benar. Pemain baru menang besar. Apakah ini benar-benar keberuntungan? Kamu sudah kerja sebelumnya bidang pekerjaan seperti ini.
Beruntung sekali, aku belum pernah melakukannya sebelum pekerjaan seperti ini. Aku juga bukan jurusan kuliahku. Dan kali ini kebetulan saja aku beruntung. Sepertinya begitu. Benar-benar keberuntungan. Tak heran asisten Chen bilang padaku, manajer kau punya orang beruntung. Benar sekali. Benar sekali, aku manajer kantor pusat Jiangbei. Tapi yang utama adalah bagian ini. Ini di kota Beiyuan juga. Aku yang urus kota Beiyuan biasanya. Kamu, saudara Gao, tertarik gak sih? Manajer Su, kamu ingin memindahkan aku dan para kruku bersama-sama. Kamu tahu kan, biasanya aku sibuk dengan banyak hal. Kota Beiyuan tidak bisa mengurus semua. Ketika itu tiba, kamu bisa membawa timmu bersamaku. Bagian kota Beiyuan akan kuserahkan padamu. Kota Beiyuan ini jauh lebih baik daripada kota Yunshan. Dari segi penghasilan saja, ini bukanlah level yang sama. Ini karena Wang Yun patah. Sujinka punya ide ini. Ambil telur dan ingat ayamnya. Sekarang jade ini ada di sini. Saya akan antar sendiri ke markas Sujin, tentu saja ingin merebutnya. Mengubah jade ini menjadi barang-barang dari markas utama Jiangbei mereka. Ini kesempatan emas buat pamer loh. Manajer Su, aku rasa kita hentikan ini. Rumah saya berada di kota Yunshan. Lagi pula Wang Yun masih baru lulus magang jadi karyawan. Rumah saya juga berada di Jiangnan. Pepatah itu memang benar. Yang gugur kembali ke akarnya. Orang ini kita jangan lupa asal usul kita. Mungkin kita hentikan. Ini jangan buat omong kosong lagi padaku. Aku belum tahu tentang dirimu. Jangan buat omong kosong lagi padaku. Aku belum tahu tentang dirimu. Kita semua satu perusahaan. Kita satu yang berhasil menemukan peluang yang menguntungkan. Kami juga ikut merasakan keberuntungan ini. Dapat bahan bagus. Ini kehormatan kami dan perusahaan. Baiklah, lanjutkan saja prosesnya. Aku lihat di counter lain. Hubungi aku di Beiyuan City. Jangan sungkan-sungkan bertanya. Ya, tenang saja. Tidak masalah. Wang Yun, kali ini kini kau sudah dikenal luas. Itu hanyalah keberuntungan. Hanya keberuntungan semata. Aku masih banyak yang harus belajar. Kalau tidak belajar semua hal, peluangku bekerja sendiri sangat saja kemungkinan itu 100%. Siapa yang akan percaya? Segera saja akan terlihat kelemahanmu. Nanti pasti banyak masalah datang. Oh ya, asisten Wang, hari ini kalian sedang beruntung. Mau coba lagi keberuntungan? Ya, asisten Wang, hari ini kalian sangat beruntung. Mau coba lagi keberuntungan? Aku juga hanya beruntung saja. Lagi pula, aku pinjam uang Yue ya. Mungkin aku malah meminjam keberuntungan darinya. Jangan omong kosong begitu. Kalau sudah keluar ya, sudahlah. Tak ada yang namanya keberuntungan. Oh, Yu ya. Kata-katamu itu tidak tepat. Batu giok terbentuk ribuan tahun lalu. Apakah kamu akan memotongnya atau tidak? Batu itu tetap ada di sana. Namun baru saat kamu memotongnya, kamu baru tahu isinya ada. Kenapa main batu giok? Lalu, apakah kamu percaya pada keberuntungan? Mungkin dia cari penghiburan. Lagi pula, sepertinya selama ini selalu ada tradisi seperti kata-katamu benar. Mata kiri untung, kanan bencana. Semua ini hanyalah mitos feodal. Jangan dianggap serius. Manajer Gao, aku masih ingin bertaruh sekali lagi. Aku masih ingin bertaruh sekali lagi. Bolehkah kamu jangan terlalu bersemangat? Batu taruhan lebih dalam. Orang kehilangan keluarga karena taruhan. Rumah hancur, keluarga pun terpencar. Kamu harus benar-benar mempertimbangkannya. Aku mengerti. Ayo bertaruh satu lagi. Hari ini dapat 3 juta lebih. Bertaruh lagi. Rugi sedikit kok. Batu ini berwarna putih keabuan. Meski ukurannya cukup besar, tapi tidak ada barang di dalamnya. Batu-batu pemilik toko ini hampir habis. Bahkan juga sepotong kecil saja. Uangmu sia-sia kalau bertaruh. Ayo kita ke tempat lain ya. Ya, baiklah. Ayo. Lihatlah dan lihatlah dengan saksang batu baru dari pabrik Lauchang. Saudara. Ayo lihat. Coba lihat. Semua, ini bahan bagus. Lihat, ini batu hitam tua, kualitasnya cukup baik, ada pola pinus di luar, ada beberapa celah yang terlihat, kabut putih dalam terlihat samar. Pandanganmu saudara, itu sungguh sangat baik, kualitas batu ini sangat bagus. Kain ini dari lokasi tambang baru, dan juga semua bagian ini utuh, tak ada yang berani menyentuh. Aku akan memberikan diskon untukmu, harga satuan 160.000, 160.000 terlalu mahal, simpan saja sendiri. Kakak muda, pandanganmu benar-benar luar biasa. Bahan yang satu itu namun berasal dari Hojiang di Myanmar. Tempat ini sudah terkenal sejak lama. Pasti akan sangat berharga untukmu. Hojiang di Myanmar. Tidak perlu membicarakan hal lain. Hanya dengan melihat Hojiang di Myanmar. Aku belum tahu tempat ini. Aku tahu, Wang Culi pemula. Lagi pula, dalam industri ini, orang tak tahu sini tak berani. Hojiang adalah tempat lama. Meski bahan dari sana ukurannya kecil, namun kualitasnya cukup baik. Warna hijau tua, para pelanggan tetap. Manajer Gao benar-benar ahli. Wang Yun, dia memang pendatang baru. Tapi asisten Wang tak tahu apa-apa. Namun aku bisa memilih 2 potong bahan yang begitu bagus. Sungguh sulit untuk dipahami. Kenapa bahan ini dijual begitu? Kakak muda, meski bahan ini berukuran kecil, namun penampilannya adalah yang terbaik. Setidaknya 100.000 yuan. Bagaimana kalau kita lakukan seperti ini? Tambahkan lagi potongan ini. Totalnya 200.000 yuan. Bagaimana 200.000 yuan? Exo. Kamu potong 60.000 yuan sekaligus. Kamu dulu kerja sales ya? Bisa nggak, Pak? Ya, karena sudah sama-sama begitu, katakan saja tidak masalah jika menjual 200.000 yuan. 200.000 banyak buat orang, tapi buatku itu hujan kecil. Dapat 3 juta tadi,
Tentu saja saya bisa mengeluarkannya hanya sebagai seorang pendatang baru. Jika saya terus-menerus melakukan hal ini benar-benar terlalu mencolok. Yumoya, bisakah Anda meminjamkan saya 200.000 lagi? Aku akan kembalikan uangmu. Anak ini paham ambil keberuntungan ya. Bukankah Anda sendiri sudah kaya? Kenapa pinjam uang dari orang lain? Saya tidak akan meminjamkanmu lagi. Kalau ternyata keberuntungan saya buruk, Anda akan datang dan menyalahkan saya. Tidak ada yang seperti itu bukan? Benar, asalkan Anda berpengalaman, kamu juga bisa menang terus loh. Aku tidak percaya hoki menang. Saya akan meminjamkan uang Anda. Aku ingin lihat kamu. Bisakah aku beruntung lagi? Kamu sekarang udah punya uang kan? Terima kasih manajer Gao. Aku punya uang. Hanya untuk menghilangkan keraguan. Pemilik toko yang akan menanggung biaya, semua sudah dibuka untukku. Kakak, buka saja. Produk ini kurang bagus. Ya, baiklah. Yang ini yang kurang bagus. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Produk yang bagus itu ya. Kakak, mulai dari sini dulu. Potonglah sebentar di sini. Meskipun isinya keluar, tidak akan terjadi kerugian yang besar. Bagaimana? Baik, tunggu sebentar. Manajer Gao, kalau berhasil, beri aku satu bagian. Belum tentu kita bisa mendapatkannya sekarang. Bahkan harus ke kantor pusat Jiangnan. Namun, kalau hasilnya sedang-sedang saja, satu bagian juga tidak apa-apa untukmu. Barang sudah keluar, ada stok. Namun kenapa warnanya hitam? Sepertinya kali ini kita kalah. Ternyata tempat baru memang buruk. Jadi kesempatan yang baik sekali. Tetap saja tidak berhasil juga. Kenapa terburu-buru? Baru saja dibuka sedikit celah. Masih ada potongan besar di belakangnya. Ini. Hari ini sudah tiba. Setelah mengambil pisau ini, ternyata benar-benar naik. Anak ini sangat beruntung sekali. Kebetulan dia sangat beruntung. Meski harga naik karena mahal, tapi setelah mengambil pisau ini, dibuat dua potong, besar dan kecil. Potongan kecil itu seharusnya bisa digunakan untuk membuat dua liontin. Kehilangan yang dialami tidak terlalu besar. Ternyata lagi-lagi jenis batu es. Ternyata lagi-lagi jenis batu es. Benar-benar aku yang menang. Warna hijau semangka jenis batu es. Warnanya benar-benar luar biasa, penuh air. Ini sangat menggembirakan. Lagi pula ini baru kemarin Wang Yun keluarkan 2 batu es. Ini lebih baik dari kemarin. Perbaiki bibit air. Itu sungguh menakjubkan. Aku 100 juta. Jangan dengar dia. Aku menawarkan 15 juta. Tuh ini harus aku jual padamu. Jual padaku. Tidak pernah menyangka. Batu yang tak disukai semua. Wow. Semangka hijau super bagus. Mungkinkah ini benar-benar keberuntungan? Bos, potong kedua giok ini. Baiklah. Hei, saudara muda. Bagaimana menurutmu? Aku ambil kedua batu ini sekaligus. Aku memberimu 8 juta. Aku menawarkan 10 juta. Ini agak tidak pantas. Kedua batu giok ini masih bawa ke markas Jiangnan ya. Saya mengeluarkan 12 juta. Aku ambil alih mereka untuk perusahaan. Adapun utang yang kamu miliki, langsung ditutup saja. Manajer Gao, saya ingin sesuatu. Jangan panggil manajer Gao. Panggil saja saya Kak Feng. Hanya Kak Feng, meski ukurannya kecil. Mari kita ambil ini. Serahkan pada manajer Shu. Benar-benar bagus. Tidak disangka kamu dari Fujian. Hai, kamu orang Fujian. Baiklah, mari kita lakukan. Seperti ini, ukuran ini memang kecil. Ini agak kecil. Bahkan bisa bernilai hingga 10 juta. Ini bernilai 1 juta. Aku ikut dengan Feng Ge. Uangmu nggak akan kurang sedikit pun. Kalau semua dibawa ke Gao Feng, Jiangnan kali ini sangat terkenal. Pasti akan menekan Jiang Bei. Kakak kecil. Masih ada satu di sini. Mau saya bantu potongkan lagi untukmu? Kakak kecil. Tunggu dulu. Sebelumnya aku yang terlalu ceroboh. Kakak, aku berasal dari Taiyi Jewelry. Aku adalah manajer cabang. Bolehkah aku beli yang terakhir? Taiyi Jewelry. Dia pemimpin industri perhiasan. Bahkan perhiasan Gu Group kalah. Permisi, Anda siapa? Nama saya Zhao. Manajer Zhao. Mungkin kamu belum tahu. Tahu baru saja dia meminjam uangku. Itu sama aja dengan meminjam keberuntunganku. Kamu sekarang ingin membeli perhiasannya? Itu bukan membeli keberuntunganku. Pameran kali ini grupku sudah sangat populer. Kami semua hanya bisa menyaksikannya. Sangat menyedihkan sekali. Manajer Zhao kan? Ya, kalau kamu mau, sebenarnya bisa juga seperti ini. Aku membelinya dengan harga 100.000 yuan. Berapa harga yang kamu tawarkan? Lihatlah. 160.000 yuan. Bagaimana menurutmu? Batu ini dijual berapapun harganya. Karena di sini tidak ada apa-apa. Aku cuma pakai ini buat demo. Hanya 160.000 yuan. Manajer Zhao, kamu bercanda kan? Kamu juga sudah melihatnya. Asistenku tawarkan 2 batu es. Dengan mata yang tajam. Menurutmu batu ini cuma 160.000. Kalau ada batu zamrud keluar, kalian pasti untung banyak banget. Benar sekali. Meski peluang pasukan Jiangko kecil, namun kita tetap harus berlatih. Benar-benar akan keluar kalau benar-benar ada yang terjual. Maka kalian akan mendapat keuntungan besar. Harga awal 200.000 per potong. Kamu bahkan sudah menggandakan harga itu. 250.000 tidak bisa lebih rendah lagi. Kita tidak bisa menjualnya seenaknya. Setidaknya kita tanya asisten Wang. Lihat apa yang dikatakan mereka. Aku beli 2, harganya naik banyak. Sekarang keberuntungan kita bagus. Sebenarnya atau menurut saya, keberuntungan saya sudah hampir habis. Baik, aku jual batu ini padamu.
Saya jual ini 200.000 rupiah. Bagaimana? Tidak rugi kan? Bahan mentah 100.000 dibeli ya. Jual langsung 2 kali lipat. Transaksi ini memang layak dilakukan. Meski Pak Wang masih baru. Namun dia orang yang baik hati. Ini kartu nama saya. Kamu bisa datang padaku kapan saja. Perhiasan Tai menyambutmu. Dia mengeruk di depan semua orang. Sisi dindingku. Manajer Su sudah punya jade itu. Maka lanjutkanlah menelusuri pameran itu. Manajer Gaodang, mengapa harus terburu-buru begitu? Takut aku ambil barangmu ya. Hehe. Kalian pikir apa sih? Semua orang sudah tahu dengan baik. Apa nasibnya yang begitu buruk sekali? Kok muncul lagi satu? Kapan jade langka ini jadi murah? 2 kali berturut-turut. Nasibnya benar-benar luar biasa, bukan? Jang. Gagal. Kali ini ternyata gagal juga. Batu jade berukuran kecil seperti ini. Potong menjadi 2 bagian dari tengah. Ternyata tidak ada apa-apa. Ini benar-benar hanya sebatu-batu. Hancur total. Mengapa? Kenapa barang yang jelek itu, wah, keluar warna hijau semangka es, bahan yang berasal dari Houjiang ini, masih memiliki kondisi yang cukup baik, namun ternyata tidak menghasilkan apapun. Sungguh hanya sebatas batu bekas. Apakah ini benar-benar keberuntungan? Bahan ini sangat bagus kondisinya, namun ternyata tidak menghasilkan apapun. Kehilangan 200.000 yuan, benar-benar rugi besar. Ini memang untuk menyembunyikan. Aku tahu isinya kosong sejak awal. Siapa sangka manajer Zhao mau beli. Ya, saya terima saja kenyataannya. Tapi untungnya juga begitu. Kerugian ini ditanggung manajer Zhao. Saya sendiri. Jangan ulangi kesalahan 3 kali. Kita sudah mempertaruhkan 2 buah. Kalau keluar yang ketiga, itu keterlaluan. Kamu tidak tahu. Tai perhiasan terbaik. Tapi mereka terlalu arogan. Mereka anggap kami bukan rekan. Kali ini kamu telah ikut mengeluarkan kemarahan kami. 200.000 balas dendam. Sekarang sudah tidak ada, hanya karena keberuntungan saja. Masih banyak yang harus aku pelajari. Memang benar, keberuntungan memang ada, tidak selalu bisa berhasil setiap saat. Butuh pengetahuan dan dasar kuat. Kamu dan Yueya masing-masing satu. Kembalikan semua barang-barang ini ke grup. Pastikan untuk berhati-hati. Hati-hati ya, aku datang sebentar lagi. Baiklah, aku punya lebih dari 14 juta. Hanya dalam 2 hari. Aku telah menjadi seorang jutawan. Aku belum melihat uang banyak. Untuk apa semua uang ini digunakan? Untuk apa semua uang ini digunakan? Kirim sedikit untuk orang tua dulu. Aduh. Halo ayah, apa yang terjadi? Dari mana banyak uang ini? Aku dan ibumu sendiri. Setiap orang punya 600.000. Kamu mau merampok bank ya? Bukan. Anakku, ada apa denganmu sebenarnya? Dari mana uangmu? Ibu, tenang saja. Uang ini komisi toko antikku. Tenanglah, simpan saja. Lalu bagaimana bisa dapat banyak? Itu karena anakmu sangat berbakat. Kamu itu bocah yang menjijikan. Aku ketakutan lari pulang. Kamu kerja di kota barang antik? Aku dan ibumu bersih-bersih rumah. Kami menemukan sebuah barang antik lama. Kami juga tidak tahu apa itu. Uangnya sudah kami kirimkan padamu. Baiklah, tunggu sampai uangnya datang. Aku akan melihatnya nanti. Asisten Wang, paket pengirimanmu sudah datang untukmu. Terima kasih banyak. Aku tidak akan menjelaskan dulu. Barang yang kubawa sudah sampai. Aku akan melihat apa itu. Baiklah. Ini adalah sebuah cerutu. Meski ayahku juga merokok, tapi semuanya membeli rokok. Aku belum pernah menggunakan cerutu sebelumnya. Bahan cerutu ini tampak agak istimewa. Rasanya seperti kayu saat disentuh. Namun bagian mulut cerutu ini terasa berbahan logam, bata. Ujung rokok ini berwarna emas tua. Tampaknya lebih keras daripada emas. Ada beberapa pola di atasnya, tapi kita tak tahu ini apa. Perusahaan bekerja sama dengan museum kota. Mungkin kita bisa mengunjungi Direktur Qi. Mungkin dia tahu sesuatu. Hai Xiaoyun, hai Kid. Aku sedikit terlambat. Aku membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa. Nonagu. Lihat apa yang kamu lihat? Aku main di rumah pamanku. Kamu bisa seduh teh dulu. Ini adalah muridku. Fangmu. Inilah Wang Yun. Wah, halo Pak Wang. Halo, saya Tuan Fangmu. Kamu benar-benar datang. Teh yang kamu bawa tadi, ini teh Longjing asli. Aku ingin memberitahumu. Hari ini, Yueya ada di sini. Kalau begitu Pak Guru, kalau aku sungguh tidak mau mengeluarkannya. Kamu tak bisa seduh teh. Jangan sia-siakan itu. Hei Tuan Wang sangat tampan. Aku sangat mengagumi Anda. Kakek Ci, memang seperti ini. Kami datang menemui Anda kali ini. Ada sesuatu untuk Anda lihat. Apa itu?
Ini dia, ini dia. Ini adalah sebuah tongkat rokok. Ini barang perhiasan zaman Tianlong. Dan pemiliknya bukan orang. Kemungkinan besar itu bangsawan tinggi. Wah, benda ini benar antik ya. Dan barang antik biasa-biasa, tidak seperti barang antik biasa lainnya. Wah, pawang. Ini juga ditemukan oleh Anda. Oh, bukan itu. Beginilah caranya. Ini aku temukan di rumah. Itu pasti warisan leluhur. Ini terlalu lama. Tak ada yang kenal benda ini. Aku ingin menemui kamu. Tolong lihatlah untuk saya, agar saya bisa merasa lebih tenang. Ini adalah warisan leluhur saya, bukan dari keluarga kaya. Kilau tidak tahu harganya. Karena ini adalah barang antik dan ini bukan sesuatu yang biasa. Aku khawatir tinggalkan di kampung. Lebih tidak mungkin diletakkan di asrama. Aku punya banyak rahasia. Sekarang, jangan bawa banyak barang ya. Pistol ini terbuat dari kayu zijing dan pemiliknya pasti sudah lama menggunakannya. Lihat tongkat senjata ini sudah mengkristal. Di sini seharusnya ada satu lagi tiang untuk menyalakan rokok. Setelah dipasang, penampilannya juga akan meningkat. Kalau bicara soal harga, 7 juta rupiah seharusnya tidak masalah. Tapi ya, salah. Kak Kilau, bolehkah aku menjualnya padamu? Aku yakin padamu, jual saja. Ini memang barang antik. Ini juga merupakan pusaka keluargamu. Jika kamu menyimpannya di rumah, harganya akan lebih tinggi nanti. Kak Kilau memang seperti ini. Meski barang ini telah lama, di keluarga kami tak ada yang tahu di rumah. Tiba-tiba muncul sesuatu seperti ini. Aku merasa sangat cemas. Hanya khawatir orang jahat mengincar. Kemungkinan besar nanti akan menimbulkan masalah. Jadi lebih baik jadi uang tunai. Dengan begitu, bagi keluarga kecil kami, ini jauh lebih baik. Kamu benar-benar ingin menjualnya. Dengan kata lain, maka aku bisa menawarkan 7,5 juta. Apa Ki? Tidak perlu 7,5 juta. 7 juta, aku percaya padamu. Bapak Wang, beginilah caranya. Ada teman-teman dari lembaga lelang untuk barang ini, aku juga sudah memahaminya. Harga pasar minimumnya adalah 7 juta. Jadi harga guru sangat cocok. Aku paham, Cilau. Aku tidak mau uang. 700.000 saja sudah cukup. Sekarang sangat sedikit anak muda yang bisa berpikir jernih seperti dia. Xiao Wang, tunggu sebentar. Saya akan mentransfer uang untukmu. Terima kasih Kak Lau. Bapak Wang, Anda tenang saja. Guru benar-benar tidak ada masalah. Aku tidak akan menipumu. 750.000. Tidak ada sen yang hilang. Semua itu untukmu. Memang sesuai kata Pak Fang. Tuan Chi memang sangat terhormat. Bapak Wang bekerja di grup Gu. Apakah Anda kenal manajer bagian perhiasan? Saya juga bekerja di grupku. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Semua tahu. Kamu hanya buang-buang waktu. Apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Saya sendiri yang tahu. Nama manajer bagian perhiasan adalah Gao. Pak Fang, Anda bertanya padanya. Sebenarnya, saya ingin mencari asisten beliau. Aku dengar di dia. Pria muda itu menang 2 kali. Berkemampuan luar biasa. Meski hasilnya tidak terlalu baik, dia tetap menjualnya kepada orang lain. Sungguh tidak mudah. Orang itu bukan dia. Apa? Orang itu adalah kamu. Mungkin aku yang seharusnya. Wah, ternyata aku yang seharusnya. Maaf. Chuan Wang. Ini kartu nama saya. Silakan simpan. Kalau ada waktu silakan datang. Waktunya masih ada kok. Waktu memang ada. Namun, aku hanyalah seorang pendatang baru. Apa ini? Apa ini? Baik Tuan Fang. Boleh saja Pak Fang. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan mengunjungi Anda. Kita pergi besok ya. Aku juga mau pergi. Semua ini adalah pria-pria yang hebat. Kamu mau pergi kemana? Ayo kita pergi bareng ya. Kau itu. Kalau begitu, mari kita pergi besok. Yah, bagaimana? Lumayan kan? Lebih jauh lagi kantor kita. Kita kumpul di kantor biasanya. Jadi, untuk internal namanya Ming Yuge. Meski kalah merek jaringan lain, tapi Mingyu Jewelry ada di sini. Masih cukup terkenal sih. Lumayan kan? Aku ajak kalian lihat ya. Di depan saja. Ya. Ya, benar. Yah, hahaha. Kenapa nggak ada apa-apa lagi? Pergi. Jangan marah ya. Bukan aku yang suruh beli kain. Nona, lama tidak bertemu. Apa yang kau lakukan di sini? Lauji, aku bawa 3 kain kali ini. Namun ternyata 2 potongnya sudah terpotong. Tidak ada apapun di dalamnya. Jadi aku benar-benar merasa kecewa. Jangan terlalu sedih dulu. Aku bawa tamu penting untuk kalian. Tamu istimewa. Benar, asisten Wang.
Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah pemilik perhiasan Jining, dan ini adalah manajer perhiasan Hongye. Kalian berdua. Beberapa waktu lalu di kota Kayuan, kamu tahu si pria itu? Kalian tahu soal ini kan? Aku juga pernah mendengarnya. Dia itu Wang Yun. Dia asisten manajer departemen perhiasan grupku. Wah, kau itu, pemuda itu. Ah, sudah lama tidak bertemu. Hehe. Bos baru. Manajer Lee senang ketemu kalian. Kudengar sudah ada orang ajaib di Yinchan. Tapi tak sangka dia sangat muda. Ah, sungguh mengagumkan. Ah, bagaimana bisa tidak mengagumi? Aku ahli 3 permainan judi, tidak seperti beberapa orang lainnya. 2 dari 3 sudah hilang. Diam-diam aku tidak akan berbicara denganmu. Belum dibuka. Kalian berdua, jika kalian tertarik kan, kalian bisa pergi melihatnya. Ah, baiklah. Apa yang kamu lihat? Kain ini berwarna hitam pekat. Kondisinya masih cukup baik. Sayangnya, di dalamnya kosong. Benar-benar nyata? Heh. Kalau Miss Gu tidak percaya, ayo kita potong dan lihat. Aku yakin banget sama kain ini. Terlihat seperti bahan lama. Dari penampilannya, tampaknya ada sedikit kabut. Ini dia sangat mungkin akan berubah menjadi hijau. Ah, hehe. Kalau ada stok, pasti ada stoknya. Ah, kalau ini tidak ada lagi, uangku jutaan hilang sia-sia. Ah, aduh. Bagus, ini jenis kering yang matang. Ah, Bahan ini cukup baik. Kalau semua dibuka mungkin juga sekitar 1 juta. Taruhan naik sekali, cukup bagus. Hei, ini masih oke ya. Kalau begitu asisten Wang itu, bukankah itu lebih menakjubkan? 2 potong jade es tinggi. Kalau aku tidak ada di sini, aku akan segera ke kota Kitahara. Kata-kata itu hanya keberuntungan semata. Ah, kawan. Keberuntungan penting di industri ini. Itu juga bagian dari kemampuan. Ah, Pa Fang. Pandangan asisten Wang ini sangat baik. Apakah ada undangan untuk bergabung? Kami, Asosiasi Batu Permata. Wah, lihatlah otakku ini. Ah, benar-benar lupa. Pak Wang, ya kami Asosiasi Batu Permata punya banyak sumber daya dengan meski tidak terlalu besar. Tapi kalau kamu mau gabung kita, ini sangat membantumu nanti. Yah, bagi kami, Tai Yi, meski sedikit bersaing dengan keluarga Gu, ada persaingan di permukaan. Tapi itu urusan perusahaan. Kita bisa bekerja sama secara pribadi. Ini juga keuntungan gabung asosiasi. Ya benar, perhiasan dan batu permata. Industri ini campuran baik dan buruk. Bergabung asosiasi, kenal lebih banyak orang. Pasti ada manfaatnya. Bergabung itu ada untungnya. Tapi kamu terlalu cepat setuju. Ini akan menurunkan. Pendapatku adalah saya akan mempertimbangkannya dengan saksama. Baiklah, saya akan mengambil langkah ini. Aku yang ambil ya. Setelah melihatnya, saya yakin Anda akan berubah pikiran. Aduh, asisten Wang, kali terakhir perilaku kamu di Kitahara, kami tidak melihatnya. Kali ini akan sangat mengesankan. Asisten Wang, Anda harus berperilaku dengan baik. Ah, kalau Bos Fang rugi dan menyesal itu bagus. Aku traktirmu makan malam. Kalau Bos Fang menyesal dan rugi, aku traktirmu makan malam. Ah. Tunggu dulu, saya ingin memberitahu kalian berdua jangan terlalu banyak berpikir negatif. Mulai hari ini, batu-batu asli di ruang koleksi saya, kalian gak ada hubungan sama sekali di... Wah, hai saudara Wang, beginilah caranya. Aku suruh mereka bergabung asosiasi. Aku pilih batu mentah dari koleksiku. Sebenarnya, ini hanyalah untuk bersenang-senang. Jining baru-baru ini dapat sesuatu, sebuah batu mentah bernilai 30 juta. Tidak heran Fangmu tadi, wah sangat bersemangat. Sepertinya koleksinya punya barang bagus banyak banget. Dari bahan-bahan ini kita bisa memperoleh keuntungan besar. Di antara kain-kain ini, untung besar. Namun masih belum cukup. Ini sulit. Baiklah, mari kita pergi sekarang. Mari kita pergi ke arah sana. Ayo pergi. Tadi, Fang Mo sengaja menyembunyikan ruang koleksi. Aku ingin lihat kemampuan asisten Wang. Rupanya asisten Wang tidak tertarik pada bahan-bahan batu di sini. Dia memang punya mata yang tajam.
Haha, bagaimana? Cukup bagus, bukan? Ini beli saya 10 tahun lalu. Saya habiskan puluhan juta untuk ini, beberapa sudah terbuka. Ada juga yang belum terbuka. Kakak, kamu suka yang mana? Pilih saja sendiri. 10 tahun yang lalu. Begitu banyak bahan baku. Bos Fang pasti balik modal kan? Bukan hanya balik modal, kan dia untung banyak banget loh. Bos Fang, aku selalu ingin beli kain ini. Tidak dijual. Hei, lepaskan tanganmu dan pilih yang bagus. Bos Fang adalah anak kaya. Puluhan juta, 10 tahun bukan apa-apa baginya. Kalau bukan karena dia suka ini, kita mungkin tidak akan pernah bertemu orang-orang di level yang sama dengannya. Hai. Aku mengerti. Bahan ini punya kandungan penting, tapi bahannya biasa aja. Aku lihat dengan pandangan tembus. Wah, bahannya sangat lembut. Ini jade kelas terendah. Dan di dalamnya ada retakan. Hampir tidak mungkin mendapatkan keuntungan darinya. Bisakah saya melihat lebih lama lagi? Bisakah saya melihat lebih lama lagi? Ya, Asalkan dapat bahan bagus, aku siap menunggu lama. sepertinya. Asisten Wang sangat ahli. Ini terlalu lambat satu persatu. Pemilik Fang, kain ini kamu pasti kehilangan. Ya, orang-orang yang bisa membawamu ke sini jika kamu tidak menyukai bahan ini hanya sia-sia. Ini adalah niat yang sebenarnya. Hehe. Lihat ke dalam dari potongan ini. Kita sudah lihat hijau di dalamnya, namun sebenarnya bagian ini adalah bahan hanya lapisan hijau tipis di luar. Di dalamnya semua kosong. Saudara. Ini tidak bisa. Ini barang paling berhargaku. Coba ganti dengan yang lain, nanti aku kasih kamu diskon ya. Kain ini pasti akan merugi. Aku sama sekali tidak mau membelinya. Aku sudah lihat kain ini. Hanya saja warna hijaunya agak kurang. Kualitas airnya masih sangat baik. Apakah ini cukup? Ini. Selamat untukmu. 200.000. Wah, Pak Fang. Kain ini 200.000 terlalu mahal. Kamu benar-benar seorang amatir. Kain kubawa dari Mameng. Kain-kain tua dari sana, kalian berdua pasti tahu harganya. Setelah sekian lama, hanya naik beberapa puluh ribu. Ini semua sudah terjamin keuntungannya. Bahan dari Makameng sangat istimewa. Kulit hitam ini ada di pasaran, semuanya berasal dari pasar tersebut, kualitasnya biasa saja. Tapi kadang tumbuh juga daun hijau. Namun, jumlahnya sangat jarang. Jenis kacanya seperti itu, Saudara Wang benar-benar luas wawasannya. Tepat sekali pasar-pasar di sana. Sangat baik, sangat. Kalau saja bisa menghasilkan sebuah zamrud batu akik, harganya akan melonjak 2 kali lipat. Bayar pakai kartu atau transfer? Kali ini, aku tidak pinjam uangmu. Gak perlu, aku udah punya duit. Kalau begitu, ayo kita lakukan transfer. Baiklah. Sudah berlalu. Asisten Wang, mampir ke Bos Fang. Ini selesai. Aku juga ingin melihatnya. Oh ya, benar. Boleh juga. Saudara itu saya potong untukmu. Atau kau yang melakukannya sendiri? Aku akan mencoba sendiri dulu. Aku bisa pakai pandanganku. Tempat yang lebih baik untuk memotongnya. Jangan bagi kain jadi 2 bagian. Kabut air berwarna hitam atau cacat batu giok hitam. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Pekerja keras. Asisten Wang, aku berikan 2 kali lebih banyak. Bagaimana? 2 kali lipat ya? 2 kali lipat. Jangan bully asisten Wang, dia baru 1.001. Jenis air ini memang tidak biasa. Saya menawarkan 500.000 yuan, saya menawarkan 600.000 yuan. Lauji. Batu giok ini, barang kelas atas. Tapi untuk bisnismu tidak masalah. Namun bagi perhiasan Tai, ini barang terbaikku untuk pelanggan. Lauli, jangan puji saya berlebihan. Kita sekarang tidak punya giok mewah. Jangan berebut dengan saya. Saya menawarkan 800.000 yuan. Bro, boleh aku beli kembali? Batu itu dibeli lagi. Mungkin saja. Aku mau buka semua ini, kemungkinan besar akan gagal. Potongan berikutnya tidak runtuh, batu ini jadi lebih mahal. Oke, kamu buka semuanya dulu ya. Ini dia. Ini giok hijau berbintik putih tinggi. Tidak mungkin ini. Namun harga naik tajam.
Tadi saya pikir itu stocking hitam. Asisten Wang dapat untung besar. Awalnya saya mengira dia hanya beruntung, namun dia memilih batu yang lain. Batu-batu yang telah kami pilih. Wow, ini batu es hijau tinggi. Asisten Wang menghasilkan sepotong ini. Tambah setengah lagi, aku ambil semuanya. Harga 400.000 Laolie. Apa yang harus saya katakan padamu? Tidak mungkin tidak tahu. Dia nomor 2. Kau ambil dia cuma 400.000. Ini sudah mencapai standar bahan terbaik yang saya temui. Namun warnanya agak mengecewakan. Warna tononya agak kebiruan. Jika warnanya benar-benar hijau, bahkan jika warnanya sedikit lebih muda, bahan ini bernilai 2 kali lipat. Saya menawarkan 1 juta atau saya akan mengambilnya. Ah, tidak. Kau tidak boleh. Ya begitu, ya Pak Fang. Kau sangat kaya. Tidak usah bersaing dengan kami lagi. Ah, tidak masalah. Aku akan menjualnya lagi. Kalian hanya mengambil bagian ini saja. Jangan saling berebut denganku. 3 bos, jangan berkelahi lagi. Aku berpikir seperti ini. Bagian besar ini, aku pasti akan menyisakan untuk perusahaan. Bagaimana kalau begitu? Aku jual ini ke manajer Lee. Bagaimana menurutmu? Aku undang dia gabung asosiasi. Dia bilang, harus pikirkan baik-baik. Sekarang dia masih pikirkan perusahaan. Sepertinya pemuda ini punya karakter baik, sifatnya juga stabil. Kenapa dia kasih kecil ke Lee? Ah, asisten Wang. Kenapa pilih yang kecil untukku? Oh, begitulah. Aku sebenarnya ingin. Lagi pula, kamu baru serahkan 1 bagian. Dan kamu sendiri. Di sini ada banyak koleksi lagi. Jadi saya berpikir untuk menjual sebagian kecil ini kepada Anda. Asisten Wang memang jeli banget. Kebaikan yang Anda berikan ini, saya menerima kebaikan ini hari ini. Seperti ini, siang hari ini, saya akan menanggung biayanya. Anda bisa memilih tempat sesuai selera, manajer G dan ketua perusahaan. Saya jual bahan. Kakak, keberuntungan Anda selalu baik. Pasti dapat bahan bagus. Saya sedang menunggu. Benar-benar membuat hati berdebar. Oh ya, ketua perusahaan. Bolehkah saya beli lagi di sini? Ayo beli barang lagi di sini. Tentu saja. Tidak kan. Bukan. Aku mau beli mesin ini sekaligus, lalu beli lagi bahan mentah. Bahan pabrik baru semua biasa. Jumlahnya juga tidak sampai 100.000. Untuk mesin saja sekitar 40.000, 50.000. Asisten Wang ini masih pemula. Mungkin dia ingin membelinya kembali. Coba latihan tangan dulu. Asisten Wang dapat 4 set. Dulu kenapa nggak ada? Ini keberuntungan yang luar biasa. Tahun-tahun itu, tapi banyak biaya kuliah. Hehe, bahan-bahan mentah ini dan juga mesin-mesin. Saya akan mengeluarkan 200.000 bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Pak Bos. Dengan jaringan pertemananmu, beli mesin lagi cepat. Oh ya, soal halaman rumah ini. Bahan-bahan ini kamu sudah lihat berkali-kali. Sudah tidak ada nilai lagi, benar kan? Ini kesempatan untukmu belajar lagi. Baiklah. Tapi mesin ini, saya sudah menggunakannya selama setengah tahun. Dan juga mesin ini semi-otomatis. Saya rasa Anda bisa menunggu sebentar. Nanti aku berikanmu yang otomatis penuh. Tidak perlu. Aku latihan pakai ini. Ini saja cukup. Ya, saya harus kenal semua aspeknya. Tidak mungkin terus-menerus berpura-pura beruntung. Lama-kelamaan suatu hari, akan terungkap. Aku harus banyak latihan tangan. Nanti bisa hindari kerusakan bahan akibat pemotongan. Baiklah, terserah kamu. Ini barang harga pokok buat kamu. Nanti aku kirimkan barang-barang ini padamu. Ketua Fang sangat senang. Wah, ada garis hijau mengkhawatirkan di sampah ini. Bagian luar limbah ini memiliki retak. Retak itu terus menyebar ke dalam. Hanya lihat sisi yang dipotong itu, maka itulah limbah yang benar-benar asli. Kalau bukan aku lihat mata boros, aku nggak percaya jarum hijau. Aku belum pernah ketemu warna hijau seperti ini. Mungkinkah inilah yang disebut dengan zamrud? Meski hanya sekecil ini, tapi jade hijau ini sangat sedikit. Bahkan harganya mencapai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Asisten Wang, ada apa denganmu? Asisten Wang, ada apa denganmu? Oh, Ketua Fang, tidak apa-apa. Bisakah aku mengambil semua ini sekaligus? Aku ingin tahu bentuknya seperti apa. Ini adalah Luigi. Seperti dirimu, lipatannya paling banyak di sini. Terutama seperti dirimu, mengambilnya juga tidak ada gunanya. Dulu aku mendengar bahwa orang temukan emerald. Tapi apa gunanya? Semuanya hanyalah potongan-potongan kecil. Itu juga tidak bisa digunakan. Hei, tidak apa-apa. Ketua Fang, bagaimanapun juga. Aku sudah mengambil semuanya. Aku akan pelajari ini sebagai latihan. Baiklah, ambil saja. Es tinggi tua tadi sudah diambil. Mereka telah mengambilnya. Kaca jenis ini sangat bagus. Sungguh langka dan sulit. Tidak apa saja, sebanyak ini saja. Kalau semua orang tahu, pasti bukan urusan saya. Saya bawa bagian ini sendiri. Terima kasih banyak, Pak Ketua. Emerald Glass Green paling memikat. Saya harus segera mengeluarkan ini. Sialan. Jet ini sangat berkualitas tinggi. Sayangnya, ukurannya agak kecil. Tapi emerald green jenis gelas ini, aku tidak akan memberikannya. Anggap saja sebagai harta keluarga.
Hei, manajer kau. Aku dapat high ice lama nih. Ayo cepat di rumah saya. Baik, saya akan segera pergi. Ah, baiklah. Ah, eh. Nonagu, kenapa kamu? Manajer Gao berangkat tergesa-gesa. Saya lihat itu pasti soal batu itu. Tentu saja, saya ingin melihatnya. Hah, benar-benar. Aduh, Xiaoyun. Aduh, Xiaoyun. Di mana pasukan tinggi? Cepat tunjukkan padaku. Saya sangat menunggu. Tunggu dulu. Ah, ini. Saya. Aduh, saya. Hai, hai. Hahaha. Oh. Aduh, pasukan tingkat tinggi ini sudah hampir mencapai level kaca. Yah, bahkan jika berwarna hijau muda, ini barang mewah dari Jade. Aduh, kamu benar-benar beruntung, nak. Ini berasal dari mana? Ini dari ketua asosiasi Yunshan. Oh, tidak heran lagi. Di sana, di tempat ketua asosiasi. Semuanya adalah barang yang bagus. Ketua mereka cukup baik. Jangan pikir aku pemula mudah ditipu. Mereka bahkan ingin mengendalikanmu juga. Itu tergantung mereka punya atau tidak kemampuan ini. Saat ini kamu 4 racun, 3 pukulan. Bagaimana dengan para senior mereka? Aku tak bisa mengejar itu. Cuti. Ah, terlalu banyak omong-omong. Keberuntunganku memang sangat baik. Kamu sangat beruntung. Baik, aku mulai dulu. Tenang aja, kamu tidak perlu khawatir. Tenang saja ya. Ya, perusahaan pasti tidak akan merugikanmu. Maka kita berdua akan pergi bersama. Ayo kita pergi bersama. Mari kita lakukan secara perlahan. Coba perlahan-lahan. Coba perlahan-lahan. Uang juga harus diberikan padamu. Baiklah. Aku akan memperkirakan jumlahnya untukmu dulu. Bahan ini, perusahaan pasti bisa menghasilkan puluhan juta. Hei, tunggu dan lihat nanti. Baik, terima kasih perusahaan ya. Kalau begitu, aku bawa kain ke kantor. Xiaoya, kamu mau ikut aku pergi? Aku tidak akan pergi. Seseorang bilang ingin membawaku. Aku akan pergi bersenang-senang. Aku sekarang lagi ada waktu luang. Oh, Ya, baiklah. Nanti aku akan mengajakmu pergi. Baiklah, aku akan pergi dulu. Hati-hati saat berjalan. Wah. Oh ya, Xiaoyun, nantinya kita dapat bahan bagus lagi. Jangan lupa kirim ke perusahaan ya. Barisnya tidak masalah. Masih ada ini, ambil saja. Ya. Baiklah. Bagus sekali. Silakan berjalan santai. Hati-hati, saya tidak antar. Baik. Katakan saja mau pergi kemana? Hayo pergi ke jalan antik. Anda sangat beruntung. Aku mau ikut keuntunganmu. Mencari kesempatan. Berjalan. Ingatlah, jangan sampai salah melihat. Kebanyakan barang di pasaran ini palsu. Bahkan ahli pun tak bisa bedakan. Itu terlalu rusak. Astaga. Apa itu? Liu Kang Yuye dari Mawang Dui. Wah, tak sangka di sini. Bahkan itu aksesori kecil. Tidak mungkin sampai ke pasaran. Ini jelas kerajinan tangan. Aku juga tahu. Ini jelas sengaja dibuat antik. Tentu saja bukan batu giok tua. Namun, batu giok ini benar-benar asli. Ataukah itu hanya palsu? Ada apa yang menarik dari itu? Lihatlah bagian tengahnya begitu hijau. Sangat transparan. Bos pasti bilang itu jenis kaca. Ini cuma hasil ukiran kaca. Percaya atau tidak? Kamu percaya? Tuan, cincin jokmu ini es tinggi. Hanya 100.000 yuan saja. Kaca bening 100.000 yuan. Lihatlah, ini. Mungkin ini terbuat dari paduan logam. Atau mungkin dilapisi perak. Gaji sejati sangat jarang. Ini uang resmi dinasti Qing, pasti di bawah sini semuanya ada. Bos, jaga etika bisnis ya. Ayo kita pergi. Oh. Kenapa kamu bilang penjual itu tidak fair? Jalan antik punya aturan tak tertulis. Orang yang masuk dapat barang palsu. Tidak boleh mengingatkan dengan kata-kata. Ini menghindari penipuan asuransi. Setelah pelanggan ambil,
Bos tidak boleh sentuh. Oh, jalan antik punya trik tersembunyi. Benar sekali. Nah, iya. Mari kita pergi melihatnya. Ayo pergi. Berapa harga untuk ini, Pak? Berapa harga untuk ini, Pak? 6.000. Patung batu rusak ini harganya 6.000. Kamu sangat berani. Ini barang kuno. Lihat bekas merah di dalam sana. Ini masih kuda. Darah keringat. 6.000, rasanya cukup murah. Batu ini memang istimewa. Ini berbeda. 6.000? Silakan ambil. Kamu ini sedang mencari masalah kan? Memotong harga setengah butuh keberanian. Kasih diskon 90% dong. Apakah terlalu kejam? Setidaknya 1200. 1.000 tuh bungkus itu. Baiklah, 1.000 ya. 1.000 ya. Uang masuk 1.000 yuan. Boleh tunjukkan batu itu padaku? Ya, hanya sebuah batu. Ada apa yang menarik? Kamu beruntung sekali. Ini adalah sepotong batu darah ayam. Batu darah ayam. Diam, nenek, kamu lebih pelan sedikit. Ternyata ini benar-benar batu darah ayam. Meski bagian yang ada tidak banyak, tapi lihat kualitas bagian ini. Ini bernilai puluhan ribu. Tidak masalah. Aku benar-benar beruntung. Wah, aku dapat barang murah. Lihat siapa yang kamu ikuti. Ya, ayo pergi. Coba lihat lagi. Astaga, nggak mungkin. Ah, saudara muda. Pandanganmu sangat jitu. Ini barang lama milikku. Dibuat di masa Yongzheng, dinasti Qing. Jika kamu suka dari, aku akan memberikan diskon untukmu. Barang ini dilelang di Makau. Harga 10. Kamu pikir tempat ini tidak ada? Apakah barang ini terlalu mahal? Kita lihat UC Taiping tadi. Mahkota Phoenix dari dinasti Tang. Hinak. Patuhi aturan. Di sini ada aturan tertentu. Dia adalah pacarku. Aku nggak biarkan dia rugi. Baiklah. Kalau begitu, kalau suka bawa pulang ya. Aku akan memberikan diskon untukmu. Aku tahu ini bukan barang bersejarah. Aku mau vas bunga antik. Tuan, tolong berikan harga yang sesuai. 8.000. Bos, kamu benar-benar berpikir, ini apa sih barang antik itu? Ini hanya vas antik. Berikan harga yang sesungguhnya. Aku tahu kalian butuh duit juga. Kalau begitu 1.000 yuan bagaimana? Baiklah, 1.000 saja. Ambil saja. Baiklah. Uang sudah masuk sebesar 1.000 yuan. Sudah terlalu lama. Ah, silakan berhati-hati. Silakan pergi. Wang Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Ah, kali ini aku untung banget. Vas ini asli. Ayo pulang cepat. Kamu ini pasti tidak serius kan? Jika barang ini benar-benar asli, maka barang ini adalah harta nasional. Ini tidak boleh dijual. Paham? Sebelum melihat botol ini, aku kira tak ada harta. Aku tidak ragu sekarang. Mengapa? Ini sistem yang pilih untukku. Jika ini masih palsu, itu Tuhan mengerjai aku. Kamu bohong. Sekarang dia mengabaikan saya ya. Aku harus lihat jalan antik lagi. Cari semua harta nasional lalu serahkan, ada barang di luar. Ini kerugian besar bagi dunia artefak. Luna, aku bawa ini pulang. Lalu saya juga akan pergi lagi. Tenang, aku pasti tidak jual. Baiklah. Oh iya, bisakah kamu bantu saya? Keluarkan Lauki dari sana. Ayo, dia datang, bantu cek. Ini Hanya sebuah botol palsu. Apakah perlu repot-repot segini? Baiklah, saya akan membantumu sekali lagi. Lauki memang seperti ini. Benar. Benar. Ini pasti asli kendi keramik biru putih zaman Qing. Tak sangka aku bisa lihat ini. Barang aslinya. Kau lihat di mana, Xiaoming? Ini barang antik. Jalan. Xiaoyun, ini benda nasional. Jika kau menyerahkannya kepada negara pasti akan memberikan penghargaan kepadamu. Namun, iya, guci ini terlihat begitu. Rasanya baru digali dari tanah. Pasti ada makam yang ditemukan perampok. Orang ini status tinggi. Sayang sekali. Benda-benda di dalamnya sudah terlempar keluar. Ah, sungguh sangat menyedihkan. Benda-benda berharga tingkat nasional seperti ini. Barang antik ini dijual di pasar. Berapa banyak artefak yang dijual di artefak itu sudah rusak karena mereka
Kakek Ci juga berpikir demikian. Jadi kita keliling jalan antik tapi cuma ketemu satu doang. Kami juga tidak melihat barang serupa. Xiao Wang, kekuatanmu memang patut diperhitungkan. Xiao Yue hanya dengan penemuannya mengenai artefak tingkat nasional ini dan bahkan telah menyerahkannya. Tentu saja dia sudah berjasa besar. Aku berterima kasih padamu. Jangan katakan begitu lagi. Barang ini sebenarnya milik negara. Setelah kami menemukannya, seharusnya kami menyerahkannya. Xiao Wang di tempat penemuan artefak. Apakah kamu menemukan hal-hal lain? Ya, kakek Qi baru saja saya cari penjual itu dan tanya. Dia beli dari dua pria. Aku rasa mereka mau jual ini. Harganya cuma beberapa ratus yuan. Jadi mereka tak tahu harga artefaknya. Jika mereka adalah pencuri makam profesional, mereka lebih berhati-hati demi untung lebih besar. Barang ini akan disimpan dengan hati-hati. Ya, bahkan mereka menjualnya di pasar lebih baik daripada rusak. Kalau mereka pencuri makam biasa, tingkat perlindungan artefak ini tidak bisa ditegaskan dengan pasti. Ya, Mungkin kita harus melapor polisi, karena ini adalah warisan nasional. Kita bisa minta polisi campur tangan. Ini bisa akses CCTV, bisa gambar kedua pedagang itu. Mungkin kita bisa temukan mereka berdua. baik, inilah cara terbaik saat ini. Ya, Kamu bisa di jalan barang antik di tempat seperti itu. Sungguh mengagumkan. baik. Saat ini, saya sering baca buku antik. Terapkan pengetahuan ini ke botol. Semua itu benar. Botol ini tidak mahal. Maka dari itu, saya langsung membelinya. Saya ingin bertanya kepada kalian. Jangan bohong, kamu sangat bersemangat. Tentu saja, saya tahu sejak awal. Benda ini benar-benar asli. Oh ya, Pak Ci. Aku pikir dua pria itu bersedia. Itu berarti mereka pasti belum mengerti. Pengetahuan tentang barang antik ini, menurut saya, cari tempat lain. Menurutku mereka cari tempat lain. Cari tempat yang lebih mereka kenal. Barang ini menyebar kemana-mana, tapi juga berpikir dengan cepat. Dia cerdas dan cepat berpikir. Di mana mereka... Saya berpikir demikian, Pak Ki. Pak Ci, ini pendapatku. Aku rasa itu kota antik. Kamu pikir area pasar antik luas. Kedua, kota antik lebih mudah diakses. Mereka harus lebih mudah diakses. Jadi kita harus ambil artefak mereka. Sebelum barang-barang tersebut terjual, cepat keliling kota galeri antik. Saya rasa itu juga tepat. Kita langsung mulai perjalanan sekarang. Barang bersejarah diketahui orang lain, maka akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Itu akan sangat sulit. Menurut saya, kita bisa melakukannya. Xiao Wang, temukan harta nasional. Dia pasti memiliki kemampuan yang cukup. Ya, jika kamu punya waktu, mari ikut kami bersama. Ikut kami bersama. Ucapan Anda, Lauki, sangat menghormati sekali. Saya merasa sangat terhormat. Ya, menurut saya kemampuanmu mungkin sama dengan kami semua, Ana. Sebelumnya saya telah menulis sebuah buku tentang barang-barang bersejarah. Barang-barang nanti aku minta Xiaoya kirimkan padamu. Tolong beri pendapatmu. Ternyata saya melihat buku Paki. Pak Ci, Anda terlalu memuji saya. Senang sekali bisa melihat buku Anda. Walaupun orang ini beruntung, dia juga punya kemampuan nyata. Kalau tidak, aku di jalan antik gak nemuin pusaka nasional. Bahkan setelah menemukan, saya selalu bilang ke Wang Yun, botol ini pasti tidak asli. Baiklah, jika semua orang setuju, maka mari kita berangkat secepatnya. Saat ini, hanya dia yang paham ini. Berapa kita? Saya terima kasih atas bantuan kalian. Ya, Pak Qin, Anda terlalu sopan. Ayo kita lihat pasar antik lain. Ya, baiklah. Xiao Wang, pergi ke selatan. Jalanan tersebut. Fangmu, pergilah ke arah timur. Aku akan pergi ke arah barat. Ada apa? Hubungi aku tepat waktu. Baik, kalau begitu, kita akan pergi dulu. Baik. Mari duduk di sini, Fangmu. Pemuda ini, Bana, sungguh luar biasa. Bisa dapatkan di usia muda, benda-benda berharga seperti ini. Kita khawatir di seluruh negeri, tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Ketika kami seusia dia dulu, pasti kami tidak akan mampu melakukannya. Itu pasti tidak bisa dilakukan. Bahkan kami bisa melakukannya. Aku juga tidak berani. Siapa yang akan membayangkan di jalan antik kecil ini? Tak disangka muncul tokoh nasional. Bahkan jika bosku mengatakan padaku, aku tetap tidak percaya. Aku akan terlihat kena pukul. Sangat memalukan sekali. Ya, benar. Dalam dunia barang antik ini, jika kamu menemukan sesuatu yang hilang, hanya sedikit orang yang iri padamu. Namun jika kamu terlihat kena pukul, ini akan dibicarakan selama beberapa tahun. Dihujat dan ditertawakan. Namun demikian, inilah kelebihannya. Dia bukan hanya memiliki keberuntungan, tapi juga memiliki keberanian. Hanya begitu kita dapat temukan harta. Ini sulit untuk orang biasa. Ya. Kak Seo, ayo kita pergi juga. Mari kita berjalan.
Lihatlah ini. Ini jelas tiruan King. Beberapa bagian glasirnya tidak rapi. Meski ini juga barang antik, namun nilainya tidak tinggi. Baiklah, baiklah. Ah, aku tidak sebaik itu ambil. Lihat lagi. Hmm. Ah. Kak, ini adalah lukisan Kibaishi. Ini sangat langka dan sulit ditemukan. 30.000 yuan untuknya. Karya asli Kibaishi memang benar-benar langka dan sulit ditemukan. Apakah pasar grosir ini punya banyak stok? Kamu ini pandai melihat barang ya. Aku punya barang asli. Karya-karya ini memang benar-benar asli. Gelang ini bernilai sekitar 100.000. Sayang sekali. Ini terbuat dari kayu sandalio. Aroma itu sepadan dengan harganya. Kalau mau ambil 30.000 saja, bos kamu agak curang ya. Kenapa harus 30.000? Di atasnya semua kurang satu. Paling banyak hanya 12.000. Kupikir kamu hanya tahu tentang batu-batu. Kamu paham gelang ini juga. Kakak pacarmu. Kakak cantik sekali. Pasti kamu juga kaya kan? Setidaknya biarkan aku menghasilkan sedikit. Kalau semua orang datang ambil untung, bagaimana kita bisa hidup lagi? Bagaimana kita hidup nanti? Ada apa dengan mencari keuntungan? Gak ada barang murah kayak gitu. Hiburan saja. Mungkinkah itu aku? Menghibur orang memang cocok. Terlihat bagus juga. Ini kita adalah botol zaitun motif persik biru. Botol ini sama yang tadi. Di sekelilingnya terdapat cahaya emas. Ini juga dari zaman King. Botol ini dibuat pada masa Yuanzheng. Botol zaitun ini pernah ke luar negeri. Kemudian, dengan usaha tak terhitung banyaknya, barulah berhasil membuat replika yang identik. Tiruan tak akan pernah menggantikan asli. Tetapi botol ini bukanlah asli. Menurut saya, desain botol ini cukup retro. Bawa pulang tanam bunga ya. Bunga-bunga ini cantik. Bagaimana si bos menjualnya? Pemuda. Memiliki mata yang tajam. Apakah vas ini juga harta nasional? Bos, jual ini 800 ya. 800. Ini aku dapat dari desa. Jika barang asli di luar negeri, saya bisa menipu Anda. Itu saya. Kalau Anda ingin, silakan minimal 6000. 6000 terlalu mahal. Begini saja 4000. 4000. Tidak bisa. Minimal 5000 ai. Lakukan 5.000 itu 5.000. 5.000 yuan masuk. Transfer berhasil. Baiklah. Baik. Ya, baiklah. Hati-hati, pergilah. Atau apakah ini sama seperti artefak sebelumnya? Itu juga merupakan warisan nasional. Saya juga tidak yakin. Aku juga nggak yakin. Kerajinan botol ini sangat bagus. Ya, baiklah. Benar, ayo periksa lagi. Toko itu. Si pedagang itu. Si penjual itu. Si penjual. Kenapa kamu di sini? Pekerjaannya cukup luas. Bos benar-benar beruntung. Oh ya, aku ingin bertanya padamu. Botol yang aku beli di sini, kamu punya lagi, aku butuh 1. Ambil 2, letakkan bersama. Bagus kan? Aduh, sayang sekali. Botol itu sebenarnya sudah aku terima. Saat aku menerimanya, hanya ada 1 saja. Sayang sekali. Siapa orang itu? Jauh sekali. Mungkin aku bisa mencari mereka. Tentu saja ini mungkin sulit dicari. Aku dari pasangan berpakaian petani. Botol itu didapat dari sana. Aku tidak tahu asal-usul mereka. Aku juga tidak menyimpan kontak mereka. Terima kasih bos. Selamat jalan. Aduh, entah apa yang mereka pegang. Berapa banyak artefak seperti ini? Ya, artefak tak ternilai ini. Mereka jualnya ratusan loh. Sungguh disayangkan. Sayang sekali ya. Kita hampir selesai berkeliling jalan ini. Paki, ayo. Xiaowang, biarkan aku melihatmu. Ada apa lagi yang ditemukan? Apa yang kamu temukan lagi? Benar-benar. Kali ini memang asli. Tidak menyangka. Yah, aku bahkan bisa melihatnya lagi. Produk aslinya. Yah. Xiaowang, ayolah. Baiklah, ayolah. Terima kasih banyak. Benda berharga seperti ini, kalau sudah terlepas dari tangan kita, masih mungkin untuk ditemukan kembali. Sungguh sulit sekali. Ini sangat sulit. Kamu dan Fangmu menemukan sesuatu? Kita tanya 2 petani itu info. Tapi barangnya sudah dibeli orang lain. Polisi mengejar pembeli berdasarkan petunjuk. Aku tak yakin bisa mendapatkannya kembali. Mari kita lihat situasi di sini. Karena semua artefak ini ada di 2 pasar tersebut. Ya, dugaan kita sebelumnya memang benar untuk mendapatkan lebih banyak uang. Mereka memutuskan untuk menjual barang-barang. Baiklah, mari kita lanjutkan pencarian. Baik. Kalian pergi ke arah sana, mari kita jalan di sisi ini. Bagaimana cara menjual barang ini, Pak? Barang ini tidak dijual. Kenapa tidak dijual? Kalian tadi bersama 2 orang.
Salah satu dari mereka saya kenal. Dia adalah direktur museum kota. Belum kalian datang-datang, dia sudah lama mengamati tempat ini. Kamu kembali menanyakan harga lagi? Sepertinya harganya tidak murah. Aku tahu dia. Tentu saja tidak benar. Jika benar, jika mungkin sudah lama dikoleksi oleh museum, mungkin ada rahasia lain. Motif botol punya makna khusus. Botol punya lapisan di tengah. Baik, aku tanya satu pertanyaan lagi. Berapa banyak barang yang kamu terima dari orang yang menjual barang ini padamu saat itu? Kenapa kamu bertanya? Aku mau tahu, apakah mereka petani? Aku tidak tahu ya. Baik, karena kamu bohong. Baik, karena kamu bohong, aku akan mengungkapkan kebenarannya. Ini adalah artefak tingkat nasional. Apakah kamu yakin tidak sedang menipuku? Aku tidak perlu menipumu. Saat Direktur Qi baru saja datang, kamu juga melihatnya. Ini juga pekerja antik. Ini nyata, kita tahu itu. Li Fei tidak tahu kamu beruntung. Masih belum baik juga. Wah, kau dapat artefak nasional. Apa itu artefak berkelas nasional? Penjualan ini ilegal loh. Sekarang terlambat tutup warung. Maaf, aku harus pulang dulu. Harus pulang. Aku akan memberitahumu. Sejujurnya aku ingin mengatakan padamu, kalau artefak ini diserahkan ke negara, kamu dapat hadiah uang juga. Tapi juga akan dianugerahi penghargaan. Namun jika kau menjualnya secara pribadi, nanti tidak hanya akan disita, seluruh hartamu akan disita. Kamu putuskan sendiri. Aku tidak tahu. Ini adalah artefak. Aku membelinya dari dua petani. Aku tahu ini artefak nasional. Aku tidak akan meletakkannya di sini. Kalau kalian yakin itu artefak nasional, aku cukup menyerahkannya saja. Aku tidak tahu ini barang nasional. Tidak ada yang menjualnya lagi. Seharusnya tidak melanggar hukum kan? Kalian tadi bilang ada hadiah buat menyerahkan artefak. Aku tidak ingin uang. Cukup berikan aku sebuah medali saja. Pengumpulan barang bersejarah punya aturan ketat. Bukan kita yang menentukan semuanya. Kau masih bisa hubungi dia sekarang. Dua orang itu seharusnya begitu. Sebelumnya saya rasa botol ini cukup bagus. Kalau laku banyak, bagus dong. Saya akan menghubungi mereka lagi. Jadi saya minta kontak mereka. Apakah Anda ingin menghubungi mereka sekarang? Karena kita sudah punya petunjuk mereka, kami harus memanfaatkannya. Kita harus berhasil mengajaknya keluar. Harus lindungi artefak dari kerusakan. Mari kita laporkan ke kepolisian. Baik, sekarang hubungi mereka berdua. Halo, Duktang. Saya penjual artefak di kota antik. Botol yang ku beli darimu laku keras. Apakah kamu masih bekerja? Orang yang begitu detail seperti ini, yang saya ingin membeli 2 buah lagi. Ya, ada. Baru ini kami kirim beberapa barang. Kualitasnya sangat baik. Harganya harus naik sedikit ya. Setidaknya 12.000 per buah. Kualitas dan hasil kerja kami bagus. 12.000 pasti tidak. Baik, 12.000. 12 bawa beberapa barang lagi ya. Aku akan memilihnya. Jika memungkinkan, aku akan memperkenalkanmu pada para pembeli. Baik, aku kabari saat sampai kota. Aku juga sudah menghubungi atasan untukmu. Apakah ini bikin aku dibebaskan? Tenang, kamu kerja sama ya. Kamu tidak akan ditahan. Baik, aku akan bekerja sama. Jika ada kebutuhan, silakan beritahu aku. Wah, kawan. Kamu masih sangat muda. Kemampuanmu menilai barang bisa diandalkan. Bisa atau tidak, nanti kamu akan tahu sendiri. Polisi itu ada di bawah lantai. Apa aku bisa merasa tenang nanti? Aku pasti akan menjaga keselamatanmu. Aku berjanji. Aku berjanji. Tenanglah, tenanglah. Ini adalah Pak Wang. Dia yang beli botol di kiosku. Akhir-akhir ini dia pindah rumah. Ingin beli barang bagus untuk rumah. Apakah barang ini masih ada? Apakah barang sudah datang? Cepat, lihatlah untuk Pak Wang. Barang itu ada. Kami semua akan mengambilnya. 12000, totalnya 48000. Pak Li. Barang ini 48.000. Saya tidak menjualnya. Apa maksudnya? Bukankah sudah sepakat 12.000? Saya akan jujur dengan Anda. Barang ini bukan tiruan. Ini saya ambil dari bawah tanah. 12000 terlalu rendah. Apa itu? Benda dari bawah tanah ini semua tahu hanya barang kuburan. Mengapa mereka baru mengungkapkannya saat ini? Asal usul benda-benda ini, bahkan jika bukan artefak, mencuri makam juga merupakan tindakan ilegal berkala. Menurutmu berapa harga benda-benda ini? Saya tidak tahu harga dia. Namun harga tersebut kurang dari 20.000. Saya tidak akan menjualnya. 80.000 bukan apa-apa. Tapi itu uang besar bagi mereka. Dulu mereka jual botol ratusan yuan. Sekarang minta 20.000. Hasrat pria ini terus berkembang. Jelas. Sejujurnya saya katakan padamu, semakin banyak benda ini kamu jual, semakin berat dosa apa yang kamu lakukan. Ini dari kebun rumahku. Apakah kamu ingin membelinya atau tidak? Polisi, jangan ganggu. Polisi, jangan bergerak. Wang Yan, jangan kemari. Pedangku tidak punya mata. Pergi saja dari sini. Saudara-saudara mereka semua adalah polisi. Jangan main-main.
Polisi juga, apa sih? Apa yang kubawa dari kebun rumahku? Semakin banyak jual, semakin besar dosanya. Apa-apaan ini? Apa yang sedang kau lakukan? Kau tak ingin hidup lagi? Hati-hati, ku bawa kau ke Raja Neraka. Jangan. Saudara, aku akan jujur padamu. Kamu tidak bisa bawa ini. Aku sarankan, jangan berjuang lagi. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Mengapa harus memilih jalan ini? Kalau terjadi sesuatu padamu, pikirkanlah keluargamu. Apa yang harus mereka lakukan? Diamlah sekarang. Orang tuaku juga bekerja di ladang. Mereka telah menjalani hidup sebagai petani. Mereka orang baik dan tulus. Jika mereka mendapatkan sesuatu seperti ini, mereka tak akan lakukan seperti kamu. Dan aku beritahu kamu, keluarga saya berasal dari desa Daping. Desa mana yang kamu berasal? Kamu dan aku satu desa. Kamu dan aku desa yang sama. Aku setuju denganmu. Baiklah, aku ikut dengan kalian. Untungnya hanya terluka ringan. Sekarang darah sudah tidak mengalir lagi. Tapi kedua orang itu bahkan masih, aku adalah saudara sejati. Dulu aku tidak menyadari bahwa kamu begitu hebat. Aku sangat mengagumimu. Hai, Wang kecil. Kalian tahu betapa besar jasa kalian untuk dunia warisan dan arkeologi. Ah, saudara. Aku bertanya pada rekan-rekan di sana. Menurutmu makam seperti apa itu? Makam dengan artefak nasional. Orang di sini bangsawan. Itu adalah makam seorang pejabat, dan levelnya juga cukup tinggi. Mereka baru saja menggali setengahnya. Ada lebih dari 10 benda kuno. Semua ini kelas nasional. Saya nggak nyangka benda-benda itu bisa. Masih dapat kita lihat. Penemuan ini tonggak besar dunia artefak. Hanya beberapa hari lagi. Kepala Museum Kyoto juga akan datang. Beberapa ahli sedang istirahat di rumah setelah mendengar kabar ini. Mereka pun langsung bergegas untuk kali ini kami di Yunshan akan mengalami cuaca yang panas. Kali ini kami di Yunshan akan mengalami kehidupan yang penuh semarak. Ini semua tugasku. Xiao Wang, kamu terlalu rendah hati. Kita masih ada urusan hari ini, jadi kami tidak akan mengundangmu. Cepat bawa barang-barangmu pergi. Hai, Xiao, kamu sudah selesai dengan urusanmu? Apakah urusan di sana sudah selesai? Jika sudah selesai, ayo kembali ke kantor bersama Yue ya. Baik, aku akan segera datang. Benar-benar maaf. Lihat urusan perusahaan belakangan ini. Semuanya terlalu banyak. Aku sendiri nggak bisa ngurus ini. Jadi kalian harus kembali atau... Manajer Gao, jangan begitu. Lagi pula, kami dapat gaji perusahaan. Jadi kalian harus kembali atau... Karena ada rapat regional di provinsi. Grup Story kirim perwakilan ke sana. Jadi kalian harus kembali atau... Ini kita adalah kalian wakili perusahaan untuk ke rapat. Dan yang kedua, kami juga ingin kalian untuk belajar beberapa pengalaman. Baiklah, Manajer Gao. Aku dan Yue ya janji selesaikan tugas Xiao Yun tentang urusan ini. Ini untuk cabang grup cerita. Yang ada di sana, kamu tahu kenapa dipanggil? Kenapa sih? Kenapa sih? Bukan karena kamu kan? Kabar tentang perjudianmu sudah tersebar. Kalau bukan aku yang menahan mereka, anak cabang sudah ambil orang itu. Manajer Gao, Wang Yuan bisa sendiri kan? Aku tidak membuang-buang sumber daya kan? Xiao ya. Tidak usah marah dulu. Kalian bukan hanya mewakili perusahaan. Perusahaan minta kalian beli bahan baku. Kita butuh bahan berlian dan giok. Kalian berdua harus bekerja sama lebih praktis. Bagaimana dengan Xiao Yun? Dia ahli banget soal batu giok. Namun, dalam hal berlian, dia belum tentu bisa mengungguli dirimu. Itu tidak mungkin. Lihatlah siapa aku. Ya, belajar banyak dari Yue ya. Orang lain belajar dariku. Kita tetap harus membayar biaya pelatihan. Hai, tiket pesawatnya. Saya sudah memesan untuk kalian semua. Untuk urusan penggantian biaya lainnya, kalian cari bagian keuangan saja. Ini adalah undangan untuk kalian. Semoga perjalanan kalian lancar. Terima kasih banyak, Manajer Gao. Hai, ayo kita pergi. Ini benar-benar membosankan. Duduk sepanjang hari. Sungguh melelahkan. Aku sangat lelah sekali. Ada tempat seru di sekitar sini? Tidak terasa. Aduh. Ya ampun nak. Bulan-bulan kecil. Kaget bisa ketemu kalian di sini. Betul sekali. Kawan Fang, kamu datang ke rapat, mari belajar bersama. Benar kan? Kalian ada rencana apa? Aku ajak kalian makan banyak. Baiklah, Kakak Fang, hari ini kita makan sepuasnya. Hei, sebentar saja. Kakak bawa kalian ke hotel bintang hari ini. Makan sepuasnya. Kakak yang akan membelikan makanan. Since kamu sudah berkata demikian, Kak Fang, kami tidak segan-segan. Oke, nanti selesai makan ya. Aku ajak kalian jalan. Xiao Yue, kamu belum ke pasar hantu. Ayo makan dulu. Sekarang makan yang banyak. Ayo pergi. Ayo pergi.
Ya, inilah tempatnya. Bagaimana menurutmu? Ternyata begini wujud wali kota hantu. Bagaimana menurutmu sebenarnya seperti apa? Aku kira itu lebih tersembunyi. Tempat butuh bukti identitas. Di sini, meski berbeda dari yang kamu bayangkan tapi kita tetap harus mematuhi aturan. Lagi pula, masih ada yang mengatur. Dibandingkan dengan jalan antik, di sini ada lebih banyak keseruan. Jadi, tetaplah ingat satu kalimat, jangan sampai terkecoh oleh orang lain. Oh ya, benar. Bukankah di sini ada sebuah pepatah? Jangan tawar barang tak perlu, karena barang palsu cukup banyak. Jadi semua orang harus tetap waspada. Benar. Sudah paham. Wah, bros, itu sangat indah sekali. Hampir semua barang ini palsu. Bagaimana? Menarik kan? Mata bulan lucu banget, imut bisa menemukan di jalan besar ini. Sebuah benda kecil yang begitu bahkan memiliki nilai yang cukup tinggi. Indah sekali. Bos, jepit rambut ini berapa? 9800. 8.000 jual atau tidak? Baiklah, kalau begitu ambil saja. Uang masuk 8.000 yuan. Ya, beberapa hari lagi ulang tahun kakek saya. Kamu ada waktu nggak? Tapi apakah orang luar bisa datang? Saya sudah secara langsung mengundang Anda. Tentu saja bisa. Aku akan datang. Aku bingung beli hadiah apa. Tidak perlu menyiapkan apapun, datang saja. Niat sudah cukup. Lalu bagaimana caranya? Bawa hadiah, jangan kosong. Ah. Kalian setengah hari belum beli. Apa kualitas teko ungu ini bagus? Kak Fang tetap pandai memilih, kan? Lihat, bagus sekali. Wow, lumayan bagus. Barang bagus seperti ini benar-benar barang yang bagus. Hanya tersisa sedikit barang ini. Aku sudah berkeliling cukup jauh. Teko Zisha ini cukup bagus. Ya. Ini barang yang sangat bagus. Ayo kita lihat ke sana. Kakak. Ayo. Kamu tadi lama di luar ya. Belum ketemu yang kamu suka ya. Aku punya barang bagus di sini. Ini jauh lebih bagus dari luar. Coba lihat ini. Ini jauh lebih bagus dari luar. Ayo kakak. Coba lihat. Kakak, coba lihat. Ini adalah 9 keajaiban api dari zaman negara berperang. Aku takut tidak laku cepat. Orang lain sudah mengincar kita. Oleh karena itu, aku menyimpannya. Pasti memiliki nilai koleksi yang tinggi. 50.000 untukmu. Maukah kamu? Kamu bilang barang ini jar perunggu era perang zaman. Aku tahu tanpa kekuatan supranatural. Ini pasti palsu. Ya, memang benar-benar palsu. Maaf ya. Aku tidak suka. Pergi dulu. Kak. Barang yang begitu bagus ini, namun barang seperti ini sulit ditemukan. Cukup lihat sekali saja lalu pergi. Apakah kamu meremehkan barangku, ataukah kamu meremehkan diriku? Apa yang ingin kalian lakukan? Kalian mau jual paksa barang grosir ini ya? Anak muda, pentingnya patuhi aturan. Kalau lihat harus beli, sangat mudah. Kamu tahu ini wilayah siapa? Kami hanya melihat sekali saja. Bukan berarti kita harus menawar harga. Apakah kalian memaksakan kami untuk membeli? Kamu takut? Pengurus sini tahu kalian berbuat semaumu seperti ini. Kamu harus dikeluarkan dari sini. Kamu anak kecil tahu banyak ya? Kamu sangat cantik loh. Cukuplah bicara sedikit saja ya. Kalau tidak, nanti wajahmu rusak. Kalau begitu, jangan sampai buruk. Kamu memanfaatkan kekuatan orang lain. Pergilah, Yue Yao. Tunggu sebentar, tunggu. Mau kemana? Apakah ini aman? Ada apa sih? Kita lapor polisi. Hai kakak, mau lihat? Kotak berharga ini. Di dalam kotak ini ada rahasia. Kamu ingin membeli kotak ini? Kamu ingin membeli kotak ini? Bagaimana cara menjual kotak ini, Pak? Ini adalah teka-teki luban. Tidak bisa membuka. Tahu caranya tetap susah buka. Aku akan buka untukmu. Coba lihat. Kalau terburu, ambil barang dari kotak ini pasti bikin serangan jantung. Semua koin antik ini palsu. Tapi kemampuan istimewaku menunjukkan di dalamnya. Ada karun. Kotak ini tampak seperti sebuah kotak. Nyatanya tidak bisa muat banyak barang. Ini juga sebuah karya kerajinan. Benda tua berwarisan kecerdasan. Apakah kamu ingin membawanya pulang? Di dalam kotak ini, selain ruang kecil untuk menyimpan koin-koin antik, dan nyata ada ruang lain di dalamnya yang bisa diisi dengan barang-barang kecil. Ada manik giok merah di sini. Manik ini harganya hampir mencapai 1 juta. Bos, bagaimana cara menjual kotak ini? Kamu punya mata yang bagus. Kotak ini 2.000 ya. Tapi koin antik ini berharga banyak, tambahkan 40.000 bawa pulang. Koin palsu yang terlihat kuno. Masih ingin jualnya 10.000? Bos memang minta harga tinggi. 2.000 yuan untuk 2.000 yuan saja. Simpan koin ini untuk dijual. Ayo, pindai kode QR-nya. Baiklah, ayo mulai. Sudah berlalu. Uang sudah masuk sebesar 2.000 yuan. Terima kasih. Untuk apa kotak kosong ini? Apakah ini juga warisan nasional? Di mana begitu banyak harta nasional? Aku akan mencari keberuntungan. Apa isi kotak ini? Aku akan memberitahumu. Ini ada sesuatu di dalamnya. Ini adalah kunci luban. Ini luar tidak ada lapisan apapun. Benar, ini kayu biasa ini. Dan bukan barang antik apapun. Apa ada barang bagus di dalam? Tapi itu tidak mungkin. Uang koin yang ada di dalamnya. Kamu juga tidak ingin itu, kan? Aku bilang padamu, aku bilang.
Kunci lubang jadi tabung saat disusun. Ini punya dua cara buka. Dua cara pembukaan ini memerlukan dua cara pemecahan yang berbeda. Sekali penjual. Ini dia cuma tahu satu cara. Dia tak menyadari rahasianya. Kunci ini terlalu rumit. Hanya dengan memecahkannya saja. Ini barang antik yang harganya 2.000. Buatan tangan yang sangat indah. Sayang sekali jika harus dihancurkan. Tidak ada cara lain. Kotak ini punya dua cara. Buka. Selama kamu salah satu di antaranya, kunci ini selamanya tidak bisa untuk mengambil isinya. Kamu hanya bisa memecahkannya. Bisa Oh baiklah. Dan coba lihat. Karya kuno ini sangat mengagumkan. Sangat luar biasa, luar biasa. Tidak ada serpihan kayu, cuma sepotong kayu bisa dibuat seperti ini. Seperti ini. ini yang ada di dalam kotak. Ini yang ada di dalam kotak. Aku tahu dua cara membuka kunci. Semua kunci punya ruang simpan. Hanya saja langkah ini terlalu sulit. Aku juga tidak tahu. Jika salah langkah, tak dapat apa-apa. Jadi aku pun hanya bisa menghancurkannya. Ayo kita lihat apa di dalamnya. Tidak disangka, benar-benar ada. Ini sebuah batu giok merah. Ya, dan ini tampaknya batu darah. Kau jual manik ini padaku ya? Bagaimana kalau aku menawarkan 1 juta? Aku tidak menjualnya. Kenapa? Aku mau beli ini buat hadiah. Ini hadiah ulang tahun kakekku. Karena aku juga sisakan untuk kakekmu. Bawa ini ke sana pasti oke. Tidak perlu hadiah ini, terlalu berharga. Kita tidak terima hadiah mahal. Bagaimana bisa begitu? Lagi pula, ini adalah ulang tahun kakekmu. Aku harus bawa hadiah yang bagus. Untungnya hari ini ketemu manik ini, aku tak tahu bawa apa. Since it's a big birthday, ini cocok hadiah ulang tahunnya. Warnanya juga cukup baik, warnanya juga bagus. Selain itu, maknanya juga sangat baik. Baiklah. Baiklah. Ayo pergi. Tidak disangka, kamu sudah bersiap-siap. Kamu benar-benar tampan. Tentu saja. Putri Bulan Sabit, kamu datang, duduklah. Duduklah. Kakek ini, temanku Wang Yun. Aku datang khusus untuk ulang tahunmu. Ya, baiklah. Selamat ulang tahun kakekku. Semoga Anda sehat dan bugar. Pria muda ini benar-benar berbakat. Ini pasangan cocok untuk Yue ya. Kakek apa yang Anda katakan? Hong Yu. Wah, masih Hong Yu juga? Hadiah ini terlalu berharga. Setidaknya bernilai jutaan. Pria muda baik sekali. Saya sudah menerimanya. Hong Yu ini, Anda bisa membawanya pulang. Kakek, Anda sebaiknya menerima hadiah ini. Selamat ulang tahun untukmu. Dan ini adalah pertemuan pertama kita. Ini hadiah pertemuan kita. Anda boleh menerimanya. Kakek sulit dapat hadiah yang disukai. Mungkin Anda bisa menerimanya saja. Karena Yue juga menyukainya. Maka saya pun menerimanya. Aku menerimanya. Terima kasih atas bantuan ini.